Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Humaydi Kahla, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 4. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Laila Nihayatul Hidayah, Isnaini Royha, saya sendiri Muhammad Faruk Fikransyah akan mempresentasikan tentang definisi aurat dan permasalahan cadar dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi aurat. Aurat adalah bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau terlihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Batasan-batasan aurat laki-laki atau perempuan. Batas aurat laki-laki menurut Imam Nawawi, mengenai aurat laki-laki terdapat 5 pendapat dalam mazhab. Namun yang tertulis dan dinilai sahih kebenarannya sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian batas aurat perempuan. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta kedua telapak tangan sampai pergelangan tangannya. Begitu pula ketika sholat. Dalam Islam diatur pula batasan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabat atau saudaranya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, aurat perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabatnya adalah antara lain pusar dan lututnya. Namun menurut mazhab Hambali, aurat perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabatnya adalah seluruh badan selain wajah, kepala, leher, tangan, kaki, serta betis. Berbeda dengan mazhab Hambali. Menurut mazhab Maliki, aurat perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabat adalah seluruh badan kecuali wajah, kepala, leher, serta kedua tangan dan kaki. Perbedaannya terletak pada betis yang menjadi batasan aurat. Peraturan mengenai batasan aurat perempuan dengan kerabat atau saudara tersebut juga merupakan batasan aurat perempuan dengan sesama perempuan. Permasalahan cadar dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum memakai cadar dalam Islam. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah, dan sebagian lain berpandangan bahwa cadar adalah hal yang mubah. Di Indonesia sendiri, cadar masih menjadi sesuatu yang asing untuk dibicarakan. Sebagian kecil masyarakat justru menganggap bahwa cadar adalah bagian dari gerakan ekstremisme. Kedua, istilah cadar berasal dari bahasa Persia cador yang berarti tenda. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutup seluruh anggota tubuh wanita dari kepala hingga ujung kaki. Bicara soal hukumnya, para ulama fikih masih berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sebagian dari mereka mengaitkan hukum memakai cadar dengan persoalan batas aurat bagi perempuan. Dalam salah satu kitab fikih dalam mazhab Malikiyah berpendapat makruh bagi seorang perempuan menutup wajah dengan niqab, sesuatu yang menutup mata saat melakukan sholat, karena hal itu termasuk berlebih-lebihan, lebih-lebih bagi laki-laki. Kemakruhan ini berlaku selama penggunaan niqab bukan bagian dari adat atau tradisi tempat. Mayoritas ulama setuju dengan pendapat mazhab Malikiyah tersebut. Hanya saja mazhab Hambali memiliki pandangannya sendiri. Mereka cukup ketat dalam menyikapi persoalan cadar ini. Dikutip dari jurnal berjudul Hukum Memakai Cadar, studi komparatif terhadap putusan hukum Lajnah Basul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, mazhab Hambali sangat menganjurkan penggunaan cadar bagi seorang muslimah. Baik, selanjutnya adalah kisah model pakaian ulama Nahdlatul Ulama. Kutipan karya dari Profesor Dr. Ali Jumu'ah tentang pakaian orang-orang yang bersikap ekstremis dalam beragama selalu berusaha untuk berpenampilan khusus, sehingga bisa dikenali begitu dilihat oleh orang lain. Mereka bersikeras mengenakan pakaian yang berbeda dengan yang biasa dipakai oleh umumnya kaum muslimin pada zaman ini. Mereka menggunakan pakaian yang mewakili masa lalu dan adat istiadat kelompok masyarakat lain dan menyangka bahwa dengan berbuat seperti itu telah mendekatkan diri kepada Allah. Agama tidak menjelaskan bentuk dan potongan pakaian serta caranya menutupi tubuh karena dianggap salah satu urusan dunia yang diketahui berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan adat istiadat.
Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal melihat seorang mengenakan pakaian garis-garis hitam, maka mengatakan, tinggalkan ini dan ganti dengan pakaian warga daerahmu. Kemudian lanjutnya ini, bukan karena haram, seandainya kamu sedang berada di Makkah atau Madinah, maka aku tidak akan mempermasalahkan. Apa yang disepakati oleh masyarakat terkait dengan jenis pakaian dan bentuk pakaian selama masih tidak cangkupan kaidah umumnya pakaian syariat Islam, yakni tidak menggambarkan bentuk tubuh, tidak tembus pandang atau tidak menyingkap, serta tidak termasuk pakaian syuhrah atau kemasyhuran mengundang perhatian, maka hukumnya boleh. Berusaha mengenakan model pakaian yang sesuai dengan zaman termasuk tata krama asal bukan dosa, sedangkan berusaha untuk berpakaian beda termasuk salah satu jenis syuhrah dan memisahkan diri. Terima kasih.